Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Dwi Mulyani dengan NIM O1A1200012 dari kelas A program studi S1 Farmasi Universitas Halu Oleo. Sini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, yang dimana pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan lebih kecil, serta proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Kedua, proses dan enzim yang terlibat di masing-masing organ. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ-organ antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, mulut, di mana mulut terdapat beberapa alat pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Adapun enzim yang terdapat pada rongga mulut yaitu enzim amilase salipal atau tialin yang bersumber dari kelenjar ludah berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Kedua, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Ketiga, lambung terletak di dalam rongga perut di bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis hingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu, kaim meninggalkan lambung menuju usus halus. Pada lambung terdapat enzim lipase lambung yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya yang keempat, usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Yang kelima, usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum yang panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Yang terakhir, anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses. Yang ketiga, penyakit terkait enzim pencernaan. Penyakit Gaucher disease. Penyakit Gaucher disease adalah kondisi bawaan di mana tubuh tidak dapat menyimpan lemak atau lipid. Kelainan genetik ini menyebabkan munculnya penumpukan salah satu jenis lemak di berbagai organ, khususnya pada hati dan limpa. Sebagai akibatnya, organ-organ ini membesar dan fungsinya terganggu. Penumpukan tersebut terjadi karena gangguan pada enzim yang bertugas memecah lemak yaitu enzim lipase lambung. Keempat, prinsip penyakit tersebut. Penyakit Gaucher disebabkan oleh kurangnya enzim glukocerebrosidase yang diproduksi tubuh. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah zat kimia pada tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan enzim ini, maka tubuh tidak dapat memecah lemak dengan baik sehingga lipid menumpuk di sekitar organ tubuh. Yang kelima, terakhir, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Untuk hal ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit Gaucher, tetapi perawatan setidaknya dapat membantu mengendalikan gejala sekaligus mendukung perkembangan anak seperti yang pertama, terapi pengganti enzim, membatasi obat-obatan tertentu, transplantasi sumsum tulang belakang, serta pengangkatan limpa. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.